Okay, welcome to our online lesson. Ya, jadi kali ini for the first meeting kita akan membahas bukan bagian listening ya. So we are going to focus on the structure section dari buku TOEFL Preparation 2 Albelia Banjarmasin. So the first part, seperti yang saya bilang tadi, kita akan berbicara masalah structure first. So untuk yang unit pertama itu ada unit 8, unit 8, we are talking about the noun and the verb. Jadi yang kita bahas adalah noun or nomina or kata benda, and then we have the verb or verba or kata kerja. Ini ada di unit 8. Ready? Okay, let's go. So here we have the first part. Kita akan bicara masalah noun. Yeah, the first part is noun. Jadi di bagian noun itu sebenarnya adalah it's a kind of review from the previous class di TOEFL Preparation 1. Tapi let's review again. So the first one is kita bicara masalah noun. Yang secara garis besar dia terbagi dua. Ada yang namanya countable dan ada yang namanya uncountable. Countable is yang bisa dihitung. Uncountable is tidak bisa dihitung. Nah, jadi untuk countable noun itu sendiri ada dua. Ada singular, ada plural. Singular itu tunggal, plural itu noun. Jadi ada beberapa catatan nih. The first part is, yang pertama adalah kalau dia bendanya tunggal jangan pernah ditambahkan s or s. Like cars, tapi di depannya ada a, karena s or s ini adalah penanda benda jamak. So kalau ada ini jangan ditempel kalau yang dimaksudkan adalah kata benda tunggal. Jadi tidak ada a cars, adanya adalah a car. Lalu kemudian note yang kedua adalah singular countable noun. Itu singular itu tadi dia punya quantifier namanya, penanda jumlah, ada a, an, one, this, that. Ini demonstrative. A single, another, each and every. Jadi semua ini adalah quantifier yang menandakan jumlahnya adalah tunggal. Jadi kalau ketemu kata-kata ini, kata bendanya tidak boleh jamak dan tidak boleh ditambahkan s or s seperti ini. So here we have yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kita menggunakan artikel a dan an ini untuk menunjukkan artinya yang sebuah, dan itu merujuk kepada benda umum. Misalnya I have a car. Kita mengatakan I have a car. Saya punya sebuah mobil. Mobil yang mana? Yang penting kita punya dulu. Kan secara umum dulu tuh. Tapi ketika kalimatnya disambung, and then we have I have a car. The car is there. Nah, car yang kedua, the car, kita menggunakan the karena sudah merujuk kepada pembicaraan mobil yang pertama tadi. Mobilnya sudah jelas kan ya, sudah spesifik barangnya. Nah, yang pertamanya I have a car, car-nya itu non-spesifik karena merujuk kepada mobil secara umum. Nah, di kalimat yang kedua baru dispesifikan mobil yang di sana. Makanya kita menggunakan the. Nah, itu membahas yang di bagian sini ya. Jadi ketika kita bicara masalah something specific, kita baru mengatakan the. Atau ada benda-benda lain yang memang sudah jelas barangnya, misalnya the sun, kan tidak ada matahari lain nih. Oke, jadi kita langsung menggunakan kata the. Atau moon, kita akan menggunakan kata the moon. Di Atlantic, the Sahara, karena dia sudah reference-nya spesifik, barangnya sudah jelas yang mana. So we are using the. Itu untuk yang singular countable nouns. Nah, yang part yang kedua adalah plural countable nouns. Nah, karena dia countable-nya plural, maka jangan menggunakan a atau an tadi, karena yang ini adalah penanda tunggal. Terus quantifier-nya apa aja? Ini, ada di buku. So, these are the quantifiers. Jadi kata-kata ini adalah penanda benda yang jamak. Jadi kalau ada ini, maka bendanya adalah benda yang jamak. All flowers misalnya, atau some books. Nah, bentuknya seperti itu. Terus kalau bahasa Inggris, ke plural nouns itu juga tidak semuanya harus menggunakan langsung ditambahkan s. Jadi ada kata babies. Jadi ada yang y-nya itu berubah menjadi I. Itu kalau bunyi akhirnya adalah bunyi konsonan. Dan setelah konsonannya itu y seperti ini. Jadi ada konsonan, ada y. Nah, y-nya ini akan berubah menjadi i dulu, baru ditambahkan es. That's it. Lalu kalau ujungnya adalah f seperti ini, maka f-nya akan berubah menjadi v. Terus ada juga kata benda yang bentuknya tidak ditambahkan s, tapi bentuknya yang berubah. Ada kata woman misalnya menjadi women. Woman tulisannya. And then data, not datums. Ya, ini adalah, tapi kalau sekarang dia berubah menjadi uncountable, semuanya adalah data, tidak lagi data dan datum. Lalu the sheep, sheep ini kalau dia tunggal bentuknya sheep, kalau dia jamak apa? Sheep juga.
That's it. Jadi ada kata benda yang countable yang plural ini, ada yang namanya irregular noun. Irregular itu adalah yang bentuk jamaknya itu tidak hanya ditambahkan s dan is saja, tapi bentuknya yang berubah. Contoh lain ada kata foot dan feet. Lalu ada mouse, tikus, jamaknya adalah mice. Oke, nah yang ketiga ada yang namanya uncountable nouns. Uncountable nouns itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, karena dia tidak bisa dihitung, maka dia tidak punya bentuk plural, dia tidak punya bentuk jamak. Jadi kata benda ini tidak boleh ditambahkan s karena dia tidak bisa dihitung. Jadi sugar not sugars, blood not bloods, tidak boleh pakai s karena ini adalah benda yang tidak bisa dihitung walaupun jumlahnya jamak. Oke, lalu ada beberapa dia menggunakan s kalau dia bicara masalah keilmuan atau jenisnya, tapi yang harus kita ingat adalah s-nya ini bukan penanda jamak tapi memang sudah jadi satu paketan dengan katanya. Jadi news itu memang sudah jadi satu paket, misalnya mathematics itu sudah satu kata, jadi dia bukan ditambahkan s tapi karena memang dari awal sudah pakai s. That's it. Lalu quantifiernya, penanda jumlahnya, kalau yang benda bisa dihitung tadi, misalnya untuk banyak kita mengatakan many. Nah, kita tidak boleh mengatakan many water, tapi kita akan menggunakan much water. Kalau sedikit kita mengatakan a little, a little. Kalau a number, sejumlah, maka di uncountable-nya kita mengatakan an amount. Ya, jadi ini adalah quantifier atau penanda jumlah, penanda plural untuk uncountable nouns. Nah, yang di sebelah sini yang pakai bintang ini ada kata all flowers, bisa digunakan juga untuk yang uncountable, jadi all water. Jadi quantifier ini bisa digunakan untuk countable, yang tadi yang bisa dihitung, atau yang uncountable nouns. That's it. Kemudian uncountable tadi karena dia tidak bisa dihitung, maka dia tidak boleh dipasangkan dengan kata-kata yang ada di list di sini. Karena semua list ini menunjukkan jumlah yang bisa dihitung. Ya, jadi tidak ada sebuah air, adanya adalah water saja tanpa an or an. That's it ya. Oke. Nah, ini ada beberapa catatan terkait dengan articles. Jadi ada bunyi dan an. Kan biasanya kalau kita kenal dan an itu kalau misalnya huruf awalnya adalah huruf vokal, maka kita menggunakan an, right? Nah, yang harus diingat adalah ternyata kita tidak bicara masalah huruf awal, tapi huruf bunyi awal. Seperti ketika kita mengatakan unit, ini kan huruf awalnya u, right? Tapi bacanya unit, sehingga kita menggunakan bukan an, unit. University, ini bacaannya adalah u, bukan university, sehingga di depannya adalah bukan an. That's it. Lalu ada juga kata the tadi, artikel tadi, yang dia boleh ditempelkan ke kata sifat. Tapi ketika the tadi menempel dan setelahnya ada kata sifat, maka dia mengarah kepada a group of people that having the same condition. Jadi misalnya ada kata the rich, maksudnya adalah rich ini bukan sifat kaya, tapi orang-orang kaya. The poor, orang-orang miskin. The deaf, orang-orang yang tuli. Kemudian kalau misalnya the ini tadi juga diperlukan untuk kata-kata yang seperti superlatif. Jadi kalau dia superlatif yang pakai est atau pakai most, maka di depannya muncul the. Lalu kalau dia adalah urutan words seperti first, next, last, and only, maka kita akan menggunakan the. Jadi the first, jadi tidak ada a first, adanya adalah the first. That's it ya. Oke. Lalu ini masih terkait dengan review materi sebelumnya. Jadi ada yang namanya pronouns. Pronouns itu adalah kata ganti. Contoh yang penggunaan yang benar adalah Anthony, ini kan laki-laki nih, gave the novel to Jane after he finished. Kita menggunakan kata he, bukan they, karena mengarahnya kepada Anthony. It karena kita mengarah kepada the novel. Jadi remember lagi terkait dengan subjek, objek, posesif seperti my, mine, her book, and hers. Jadi kalau pakai hers, pakai s yang posesifnya itu, dia tidak boleh ditambahkan kata benda karena sudah ada di kata s-nya ini. Jadi tidak ada kata yours book, adanya adalah your book. So sederhananya adalah your book itu sama dengan yours. Jadi possessive adjective plus noun itu adalah possessive pronoun yang pakai ss ini. That's it. Ini terkait dengan pronouns. Lalu ada yang namanya relative pronouns, kata sambung yang artinya yang kalau kita terjemahkan. Misalnya ada kata he spoke to the lady yang
bla bla bla. Jadi kata yang ini tadi itu tergantung dengan apa yang muncul di depannya. Jadi kalau yang di depannya ini adalah pemilik dari barang yang di belakang sini, ini adalah orang dan barang yang dimilikinya di belakang sini, kita menggunakan whose. Kemudian kalau yang kita jelaskan adalah kata benda, maka yang kita gunakan adalah which. Karena yang kita bicarakan masalah kata benda. Tapi kalau yang di depannya inilah kata manusia, distant relatives, maka kita akan menggunakan kata whom. Nah, kemudian yang which, who, dan whom ini dia boleh digantikan dengan menggunakan that sebenarnya. Ini dikatakan tidak boleh menggunakan which karena kita bicara masalah manusia. Jadi, tapi sebenarnya di strategis which ini bisa boleh digantikan dengan that karena that itu bisa menggantikan which, bisa menggantikan whom. Jadi dia bisa masuk semuanya. Oke, this is the year when. Ketika kita bicara masalah waktu, maka yang kita gunakan adalah connectorsnya adalah when. Tapi kalau yang kita bicarakan adalah location, maka kita menggunakan where. Remember, connectors ini tidak boleh tidak boleh didahului oleh kata in where. Pokoknya langsung where saja. Kalau ada in, salah. That's it. Kemudian ada lagi yang namanya another dan others. Oke, another itu adalah artinya yang lain dan jumlahnya harus satu karena another itu gabungan dari an dan other. Nah, seperti yang kita bahas tadi, ketika kita mengatakan another, berarti itu adalah an tadi kan untuk menanda benda yang jumlahnya satu dan sifatnya masih umum. Another round of coffee, ini kita akan menggunakan kata another. Tapi kalau misalnya kita mengarah kepada yang lain dan itu sudah jelas ada rujukannya, one assistant misalnya, berarti while the other ini kan asisten yang lain maksudnya, berarti dia sudah ada rujukannya, maka kita akan menggunakan the other. Jadi ada satu di sini dan yang lainnya adalah selain daripada yang depan sini. Jadi rujukannya kan jelas ya. So we are using the others. Tapi kalau other ini tadi sifatnya masih umum, maka dia akan kehilangan the seperti yang ini. Some people, beberapa orang, nggak jelas kan ya? Beberapa orang suka membaca. Siapa mereka? Ya, cuman beberapa orang secara umum. While others, sementara yang lainnya sisa dari yang ini tadi. Karena ininya adalah orang secara umum, maka di sininya tidak boleh menggunakan the. That's it, karena mereka sifatnya masih sama-sama umum. Terus bagaimana kalau misalnya bentuknya sudah jelas, how the chairs are arranged in that room. Ini kan the chairs nih, sudah pakai the dia. Maka kita akan menggunakan the others. Karena spesifikasinya sudah jelas, kursi yang ada di dalam ruangan itu yang sudah disusun. That's it. Oke, clear ya. The next one is about it and there. Jadi ada kata it, bahasa Inggris itu kalau bikin kalimat dia harus ada subjek. Jadi kadang-kadang ada kalimat yang kalau bahasa Indonesianya adalah di sini agak gelap ya. Kan di situ tidak ada kata kerja. So, kalau bahasa Inggris dia harus punya dia harus punya subjek, sorry. Jadi ketika dia harus punya subjek ada yang namanya it. Non-referential it namanya karena dia tidak mengarah ke sana kemari, meaningnya hanya karena kalimatnya perlu subjek. That's it. It is a bit dark here. It artinya apa? Tidak ada, karena dia tidak mengarah kemana-mana. Dia hanya keperluan structure saja. Lalu yang kedua adalah there is. Kalau yang ini bisa kita sederhanakan menjadi artinya ada. There is a big black book on my table. Berarti ada bla bla bla. That's it. Jadi kalau yang ini tadi artinya apa? Dia tidak ada reference-nya dan memang tidak perlu diartikan dalam bahasa kita. Nah, kalau yang ini kita sederhanakan artinya jadi ada saja. Jadi kalau misalnya meaningnya adalah ada, and then we have to use there, bukan it. Oke. Lalu ada juga beberapa kata benda yang dia mengarah kepada, entah dia mengarah kepada orang atau mengarah kepada benda secara umum. Jadi ada yang namanya referring to people. Itu biasanya endingnya adalah or, seperti collector, creator, inventor. Nah, jadi kalau yang muncul adalah or seperti ini, berarti orangnya. Terus bendanya apa? Dari collector tadi yang dia kumpulkan namanya adalah collection. Jadi ada yang namanya ion. Nah, kalau ion ini mengarah kepada bendanya, bukan kepada orangnya. Orangnya or. Nah, selain or ini tadi dia punya teman, endingnya adalah Jadi discoverer bukan discoverer. Employer bukan employer. So ini kalau dia or atau dia maka ending ini menunjukkan bahwa ini adalah orangnya. Penemu, pemberi pekerjaan,
dan orang yang melakukan sebuah performance. Benda yang mereka lakukan, ini dia. Discoverer tadi yang dia temukan adalah discovery. Employer tadi yang dia kerjakan adalah employment. Performer yang dia kerjakan adalah performance. Ini adalah bendanya, ini adalah orangnya. Ada lagi? Masih ada. Jadi ada yang ujungnya adalah ist. Ini adalah orang. Type adalah mengetik, typist adalah orang yang mengetik. Jadi kalau di est ini adalah orangnya. Gitaris misalnya. Lalu ada yang tulisannya adalah and atau and, ada kata resident, participant, attendant. Ini adalah orangnya berarti. Terus bendanya adalah yang asalnya TT ini tadi bisa dengan menggunakan residence dengan CE atau dengan ion atau dibalikan seperti ini, CE lagi. Lalu ada lagi yang menunjukkan orang itu adalah ian. Technician, musician, academician. Jadi kalau ketemu ini adalah orang. Di soal TOEFL kadang-kadang yang orang dengan benda ini dia tukar. Jadi kadang-kadang benda ini dia jadikan subjek, salah dia. Oke, that's it. Jadi yang lainnya ada lagi engineer, surgeon. Surgeon ini adalah orang yang mengoperasi. Kerjaannya disebut sebagai surgery, operasi. Lawyer and then poet. Ini orang yang membuat poetry and poems. Namanya poet. Authority adalah orang yang membuat authorization. That's it. Jadi silahkan diingat-ingat bagian yang sini. Habis untuk yang noun. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pembahasan verb. Oke. Jadi kalau verbs itu ada yang namanya base form. Base form itu adalah bentuk dasar. Jadi bentuk dasar itu ya memang bentuk kata kerjanya. Jadi bentuk kata kerja tidak ada diapa-apai. Lalu ada yang namanya infinitive. Infinitive itu adalah kata kerja yang biasanya dia memerlukan kata to, seperti he set aside his salary to start his own business, to write well. Pokoknya ada to-nya seperti ini. Ini dikenal dengan sebutan infinitive. Kalau dia bentuk dasar tidak diapa-apai, namanya adalah base form. Oke, the next one ini adalah gerund. Gerund ini adalah kalau bahasa sederhananya verb one plus ing. Ya, jadi ada beberapa kasus nanti akan kita bahas di belakang. Ada kata kerja itu dia menggunakan verb ing, bukan infinitive, bukan juga base form. Lalu ada yang namanya past participle. Past participle ini adalah nama lain dari verb 3. Dia biasanya muncul karena pengaruh kalimat pasif seperti ini. Atau setelah kemunculan have dan has atau had. Ada have, has, had. Kalau tenses namanya perfect tense. Ya, jadi setelah have, has, dan had itu, maka dia harus menggunakan kata kerja ketiga ini. Atau kalau dia adalah kalimat pasif, kita juga harus menggunakan past participle ini. Lalu ada yang namanya kata kerja tadi, ada yang namanya simple past. Simple past ini adalah bentuk kedua yang biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Oke, kita mulai satu-satu ya. Jadi base form tadi dia akan digunakan setelah modal. Jadi kalau ada modal will, can, could, may, might dan semua modal yang lain, maka kata kerjanya tidak boleh diutak-atik. Dia harus menggunakan base form. Contohnya adalah but he still cannot to walk. Ini modal, cannot. Nah, setelah modal tadi tidak boleh diapa-apai kan, sehingga nomor 1 ini salah. Jadi seharusnya he still cannot walk saja tanpa ada to. Terus contoh yang kedua adalah she may. May ini adalah modal. May not ini adalah negatif modalnya. Remember, kalau ada modal harus pakai base form atau tidak boleh diapa-apai. Sehingga ini salah karena ada ing-nya. Oke, sisanya you can try. Itu adalah yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau kita menunjukkan sebuah keinginan atau sebuah tujuan yang akan kita capai, maka kita akan menggunakan infinitive yang tadi pakai itu. He comes here working, not to spend. Dia datang sini bekerja. Nah, bekerja ini kan tujuan nih. Berarti di sini salah kan ya? Karena seharusnya he comes here to work, not to spend leisure time. That's it. Jadi karena ini adalah purpose, dia datang sini punya tujuan dan tujuannya adalah working, right? Maka dia tidak boleh menggunakan ing, tapi harus menggunakan to infinitive. Jadi kalau bicara masalah keinginan atau tujuan seseorang, maka kita akan menggunakan infinitive yang pakai itu tadi. Okay. She wakes up early every morning. Ini kan preparing ini, wake up-nya tadi untuk sebuah purpose ya. Tujuannya lah preparing, maka kita akan mengatakan she wakes up early every morning to prepare breakfast for the family. Jadi kalau sifatnya adalah purpose, remember, maka kita akan menggunakan infinitive. Infinitive adalah kata kerja yang didahului oleh to.
That's it. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini musuhnya yang tadi, kita akan menggunakan teman yang tadi, kita akan menggunakan infinitive kalau dia didahului oleh adjectives. It's easy to understand why he was angry. Jadi ini kan easy nih. Kalimatnya seharusnya adalah it's easy to understand. It's easy to understand why he was angry. It's wrong too. Wrong ini kan kata sifat nih, lalu kita menggunakan kata to plus infinitive. Terus yang ketiga, it is dangerous. Ini kan kata sifat nih, berarti di sini kata kerja biasa kan, harusnya infinitive kalau dia didahului oleh kata sifat. So it's supposed to be it is dangerous to cross. So that's it. Jadi kalau ada kata sifat, maka dia akan diikuti oleh kata kerja yang pakai to alias infinitive. Nah, yang keempat adalah preposition. Nah, kalau kita mau ketemu preposition di atas, di bawah, di samping, di belakang, before, after, behind, dan sejenisnya itu, maka kita akan menggunakan gerund alias verb plus ing. Di sini contohnya ada number one, after, setelah. Ini adalah preposition, maka harusnya yang kita gunakan adalah gerund, bukan infinitive seperti ini. So, the sentence will be after taking the final exam. That's it. Nah, kalau yang kedua, are they interested in? In ini adalah preposition, right? Makanya kita menggunakan going to. So, kita menggunakan ing. That's it. Clear ya? Jadi kalau ada preposition, nanti silahkan dicek preposition, pokoknya setelahnya harus gerund. Oke, yang selanjutnya number 5 adalah kita akan menggunakan past participle setelah ada be alias to be. Bisa be, being, am, is, are, dan ini biasanya adalah kalimat pasif. Nih, dia bilang to express passive meaning. Pokoknya kalau ada to be, entah itu be, being, am, is, are, was, were, been, maka setelah ini pastikan yang ada adalah kata kerja ketiga. Karena ini meaningnya adalah pasif. Ini strukturnya pasif. Lalu yang kedua adalah after the forms of have. Jadi ada kata have yang perfect tense tadi. Ada kata have, has, dan had. Kalau ada kata kerja yang muncul setelah tiga kata ini, maka harus menggunakan verb 3. Contohnya, my brother has, kan ada has nih, maka harus muncul past participle alias verb 3. Maka ini benar. Okay. Yang kedua, the old man and the sea was writing. Remember, kalau ada to be tadi, by, ini kan mana pasif nih. Menulis oleh, berarti mungkin kan ya. Jadi yang kita gunakan adalah verb 3. That's it. Jadi kalau ketemu yang ciri-ciri ini, silahkan cek. Ketemu ciri-ciri ini tadi, maka kita harus menggunakan verb 3. Okay, the last part adalah simple past form is used with particular time makers. Remember. Jadi kata ini, kalimat simple past verb 2 itu biasanya digunakan kalau di sana ada kata keterangan waktu di masa lampau. Contohnya ada 3 years ago, 5 decades ago, 2 centuries ago, atau last month, last year, dan sejenisnya. Ini adalah semua penanda yang jelas di masa lampau. Maka kalau ada detail yang seperti ini, kita menggunakan past tense. Contohnya, I take my family to New York 2 years ago, kan bentuk lampau nih, maka kita akan memasalahkan yang ini. Seharusnya ini adalah I took my family. Di sini ada last night, maka kita menggunakan benar verb 2. Lalu ada in 2004, kan jelas nih waktunya kejadiannya di masa lampau, maka kita akan menggunakan there were many traffics. Sisanya silakan dicoba. So ini adalah ciri atau bagian yang past tense. Jadi kalau di past tense itu kita cari yang bentuk detail waktunya ada sangat jelas. Jadi kalau ada bentuk waktu yang jelas seperti ini, maka yang kita gunakan adalah verb 2. Okay, that's it. Thank you. Good luck.